e-wallet, dan fintech. Beberapa tahun belakangan ini, rasanya sudah tidak asing lagi ketika kita menggunakan uang dalam bentuk virtual di Indonesia, baik melalui sebuah kartu atau yang lebih dikenal dengan nama e-money, walaupun melalui sebuah aplikasi atau yang populer dikenal dengan sebutan fintech. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran alat pembayaran digital sangat membantu proses transaksi di kota-kota besar, mulai dari membayar tarif masuk jalan tol, menggunakan transportasi publik, hingga membeli makanan di pusat perbelanjaan dan pedagang kaki lima. Jika dilihat dari segi implementasi, pembayaran digital menyediakan metode pembayaran yang lebih ringkas karena tidak lagi tergantung pada media konvensional seperti uang kertas, lebih cepat karena mengurangi tingkat campur tangan manusia, dan terdata karena semua transaksi akan tercatat pada server, sehingga seluruh rincian transaksi dapat diakses kembali melalui riwayat penggunaannya. Salah satu media pembayaran digital yang sedang naik daun dan menjadi buzzword di Indonesia adalah financial technology atau fintech. Fintech sebenarnya mencakup berbagai macam sektor jasa keuangan, termasuk juga fintech di dalam sektor sistem pembayaran. Uniknya, kebanyakan dari pelaku fintech adalah pelaku yang bahkan bukan merupakan lembaga jasa keuangan. Beberapa contoh fintech yang sudah sering digunakan di Indonesia adalah Dana, yaitu aplikasi dompet digital atau e-wallet, dan Doku, salah satu sarana gerbang pembayaran. Kompetisi di antara satu pelaku fintech dengan yang lain sangatlah ketat. Dan hal ini terbukti dari jumlah dana yang dihabiskan oleh masing-masing pelaku usaha untuk menarik pengguna baru yang sudah mencapai jutaan dolar. Berdasarkan statistik, penggunaan teknologi digital yang nyaman untuk pembayaran telah berhasil meningkatkan 100% jumlah pengguna uang elektronik di triwulan pertama tahun 2019. Tidak hanya itu, di bulan Juli 2019, total nilai transaksi uang elektronik mencapai 450 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai 12 miliar rupiah. Statistik tersebut jelas menggiurkan dan tidak bisa dilewatkan begitu saja bagi pelaku usaha, baik yang sudah beroperasi maupun yang baru akan masuk ke sektor ini. Melihat betapa masif dan tingginya minat bisnis pada sektor pembayaran digital, bagaimana sektor hukum mengatur sektor tersebut? Lebih lanjut, bagaimana pemisahan di antara sarana pembayaran digital yang banyak tersebut, seperti apa perbedaan antara e-money dengan e-wallet? Apakah keduanya dapat dikategorikan sebagai fintech? Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut relevan kepada Anda, maka course ini tepat untuk Anda ikuti. Course ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Ricky Pratomo, seorang analis hukum di Loophole Academy. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana hukum dari Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2016. Tidak perlu menunda lagi, maka mari kita mulai course ini. Catatan: sebelum masuk ke bagian selanjutnya dari course ini, ada baiknya Anda menyiapkan peraturan-peraturan berikut yang dapat diunduh pada page course ini, yaitu: pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway. Keempat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Kelima, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Keenam, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Ketujuh, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas atau Regulatory Sandbox teknologi finansial. Kedelapan, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial.
Dan kesembilan, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran.